Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya fisik maupun daya berpikir seorang individu. Sifatnya dan perilakunya ditentukan dari keturunannya hingga lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia juga memiliki perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Sedangkan sumber daya manusia tersebut merupakan seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajemen sumber daya manusia dan manajer ini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Terdapat 3 hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang pertama, kekuatan keuangan atau permodalan yang diperlukan dalam membangun suatu usaha ataupun bisnis. Yang kedua, yaitu kemampuan produksi dan fleksibilitas, yaitu pemahaman di mana peningkatan produksi yang berakibat terhadap penurunan biaya per unit melalui efisiensi operasional, serta memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam perusahaan dalam hal kemampuan produksi maupun fleksibilitas. Contohnya yaitu ada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan kue yang memiliki jumlah kapasitas yang cukup besar, dan ada konsumen yang memesan kue dalam jumlah sedikit dengan adanya kustomisasi dalam kue yang ingin dia pesan. Dan tentu saja perusahaan tersebut menyediakan fleksibilitas untuk kustomisasi dalam kue yang pesan tersebut. Yang ketiga yaitu kekuatan pemasaran, yaitu berkaitan dengan kekuatan pemasaran yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dari segi merek, hak paten hingga hubungan yang baik dengan distributor atau pengecer, serta tenaga kerja agar dapat memberikan keunggulan bagi setiap perusahaan. Faktor-faktor produksi. Yang pertama itu tenaga kerja, yaitu faktor produksi instansi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi tersebut. Yang kedua yaitu modal. Modal yaitu sejumlah uang untuk melakukan bisnis atau benih yang ditanam berupa barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan. Apakah modal selalu berupa uang? Tidak. Modal tidak hanya berupa uang, bisa saja hak tanah atau tanah yang telah ia miliki, dan tanah tersebut dapat dijadikan modal dengan membangun perusahaan atau bisnis ataupun gedung di tanah tersebut. Yang ketiga, sumber daya fisik, yaitu semua kekayaan yang terdapat di alam semesta serta barang mentah yang dapat digunakan untuk proses produksi. Contohnya tanah, air, dan bahan mentah. 4. Kewirausahaan, yaitu keterampilan dan keahlian yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga manusia serta modal yang digunakan dalam proses produksi harus dikelola dengan baik agar hasilnya dapat secara maksimal. Yang kelima, sumber daya informasi merupakan seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis ataupun usahanya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikatakan memiliki 6 tipe-tipe sumber daya, yaitu manusia, money uang, material fisik, machine teknologi, method yaitu metode, dan market yaitu pasar. Perencanaan sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan. Yang pertama, persediaan sumber daya manusia pada saat ini. Kedua, peramalan atau perkiraan suplai dan permintaan sumber daya manusia. Ketiga, rencana untuk menambah tenaga kerja yang bermutu, serta berbagai prosedur pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem. Sekian dari saya.